Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikologi behaviorisme beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021, bab 10 Psikologi Behaviorisme dari kelompok 5. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov menjadi seorang pendeta, dan ia meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminar teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine tahun 1904. Teori menurut Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936 adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif, stimulus, respons, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Klasik conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Berikut di atas adalah sumber-sumber atau referensi yang saya bisa dapatkan tentang Ivan Petrovich Pavlov. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikologi behaviorisme, yaitu Edward Lee Thorndike. Thorndike lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tanggal 31 Agustus tahun 1874. Ia adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell, Massachusetts. Kemudian pada tahun 1891, Thorndike lulus dari The Roxbury di West Roxbury, Massachusetts, dan ia lulus dari Wesleyan University pada tahun 1895. Ia mendapatkan gelar MA di Harvard University pada tahun 1897. Selama di Harvard University, ia tertarik pada bagaimana cara hewan belajar dan bekerja sama dalam penelitiannya dengan William James. Selain itu, ia menjadi tertarik pada hewan tanda kutip manusia dan kemudian mengabadikan dirinya dalam penelitiannya ini. Tesis Edward hingga saat ini masih dianggap sebagai dokumen penting dalam ilmu psikologi komparatif modern. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Nah, Thorndike menyebut pendekatan eksperimentalnya untuk studi asosiasi ini sebagai koneksionisme. Lalu apa itu koneksionisme? Koneksionisme adalah pendekatan dalam bidang kecerdasan buatan, psikologi kognitif, sains kognitif, neuroscience, dan filsafat budi.
Pendekatan ini memodelkan fenomena budi atau perilaku sebagai jaringan satuan-satuan sederhana yang terinterkoneksi dan emergen. Terdapat berbagai jenis koneksionisme, tetapi yang paling umum adalah yang menggunakan model jaringan saraf. Kemudian ada teori belajar koneksionisme, yaitu adalah teori belajar tingkah laku berupa stimulus respons. Menurut Thorndike, pada hakikatnya belajar adalah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Ada 3 hukum terkait teori belajar koneksionisme. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness, yang mana hukum ini menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua ada hukum pelatihan atau law of exercise. Makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang anak yang dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect. Hal ini berarti bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi seorang anak. Dan anak cenderung untuk berusaha melakukan sesuatu untuk meningkatkan apa yang telah dicapainya tersebut. Kemudian ada teori Thorndike juga yang terkenal, yaitu trial and error atau teori coba-coba. Trial and error adalah sebuah metode demi mencari sebuah solusi yang benar dan memuaskan melalui berbagai macam cara dan teori, hingga akhirnya kesalahan dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Hal ini juga kadang berarti melibatkan eksperimen praktis dan pengalaman daripada hanya sebuah teori. Berdasarkan teorinya tersebut, ia melakukan sebuah eksperimen dengan seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kurungan dalam keadaan lapar. Kemudian, ia menaruh sepotong makanan di luar kurungan tersebut. Setelah itu, suatu perubahan terjadi. Kucing tersebut tiba-tiba menunjukkan respon agresif dengan melakukan gerakan-gerakan apapun agar ia bisa keluar dari kurungan tersebut untuk memakan makanan yang ada di luar kurungan. Nah, secara tidak sengaja kucing tersebut kemudian menekan tombol yang ada di dalam kurungan sehingga pintu kurungan tersebut terbuka dan kucing tersebut dapat memakan makanan yang ada di luar kurungan. Dari eksperimennya ini, Thorndike menyimpulkan bahwa selecting dan connecting adalah suatu usaha individu untuk dapat menyeleksi cara yang dapat digunakan untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan dan menghubungkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebagai suatu patokan untuk dapat menemukan jalan keluar yang benar. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi behaviorisme, yaitu John Brodus Watson. Sebelumnya perkenalkan, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. John Brodus Watson, yang kerap disapa Watson, adalah tokoh behaviorisme dan seorang ahli psikologi atau psikolog asal Amerika yang lahir di Greenfield 9 Januari 1878. Ibunya adalah sosok yang religius, namun ayahnya sangat berbanding terbalik dengan ibunya. Watson yang masih berumur 13 tahun, kala itu dia dan ibunya ditinggal ayahnya pergi dengan wanita lain. Namun ketika Watson sudah memiliki kekayaan, ayahnya ini datang lagi kepadanya, tapi Watson menolak kedatangan ayahnya. Dalam perjalanan karirnya berawal dari tahun 1894, saat itu Watson berumur 16 tahun. Dia daftar ke sebuah Yaitu di Furman University yang bertepatan di Greenfield melalui program baptis. Kemudian di tahun 1899, Watson mendapat gelar masternya. Di tahun yang sama ini, ibunya meninggal dunia. Lalu Watson yang masih muda itu mencoba merubah pandangan hidupnya dan melanjutkan studinya dengan mendaftar ke Chicago University. Saat itu ia berniat untuk mendalami ilmu filsafat bersama John Dewey, tapi ternyata kuliahnya itu membuatnya pusing. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk mendapatkan gelar ilmu filsafat. Setelah itu Watson tertarik dengan ilmu psikologi karya James Angel. James Angel ini adalah salah satu tokoh psikologi fungsionalisme. Lalu di usianya yang ke-25, tepatnya di tahun 1903, Watson mendapat gelar PhD dan tercatat sebagai peraih gelar doktor termuda dalam sejarah Chicago University. Sekitar di tahun 1904, tepatnya pada tanggal 1 Oktober, Watson menikahi mahasiswanya sendiri, yang saat itu masih berumur 19 tahun. Wanita itu bernama Mary Ickes.
Watson mulai meniti karirnya dengan menjadi pengajar di Chicago University sampai tahun 1908. Lalu James Mark Baldwin menawarinya untuk menjadi pengajar di Johns Hopkins University. Di sana Watson mengalami naik gaji yang besar, ditambah ia juga menjadi pemimpin laboratorium. Jadi Watson tidak menolak. Ia melanjutkan karirnya di Hopkins selama 12 tahun. Sekitar tahun 1909, tepatnya di umurnya yang ke-31, saat itu ia menjadi sosok yang dipuja-puja Oleh masyarakat sekitar, termasuk para mahasiswa Hopkins. Karena pada saat itu Watson menjadi pemimpin Fakultas Psikologi dan editor Psychological Review menggantikan Mark Baldwin. 4 tahun kemudian, sekitar di tahun 1913, Watson menerbitkan artikelnya yang terkenal pada masa Psychological Review. Dan di saat yang bersamaan pula, di tahun 1914, aliran behaviorisme resmi diluncurkan. Watson juga menerbitkan buku lagi dengan judul An Introduction Comparative Psychology. Di tahun berikutnya, Watson resmi menjadi presiden APA, American Psychological Association. Dan 4 tahun kemudian, sekitar di tahun 1919, Watson menerbitkan buku lagi. Kali ini buku yang ia terbitkan didedikasikan untuk Carroll. Bukunya berjudul Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. Kemudian ketika karirnya sedang naik, takdir buruk menghampiri pernikahan Watson. Istrinya yaitu Mary Menceraikan Watson karena ternyata Watson diam-diam menyukai wanita lain, yaitu asistennya sendiri yang bernama Rosalie Rayner. Dari perceraiannya itu, ia jadi dicap buruk oleh masyarakat pada saat itu, dan ia juga dikeluarkan dari Johns Hopkins. Lalu di tahun 1957, Watson mendapatkan penghargaan dari APA. Lalu di tahun berikutnya, tepat pada tanggal 25 September 1958, Watson menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum ia tutup usia, Membakar semua manuskrip dan catatannya karena ia tidak mau meninggalkannya sebagai catatan sejarah. selanjutnya mari kita bahas teori Watson. Kali ini kita akan membahas salah satu teorinya, yaitu teori belajar SR. Yaitu stimulus respon. Teori ini juga disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan disebut behaviorisme menurut Watson. Teori ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya adalah semua perilaku manusia sebagian besarnya akibat dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungannya inilah yang membentuk kepribadian manusia. Belajar dalam teori behaviorisme ini dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar Dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Kemudian ada beberapa syarat dalam proses belajar pola hubungan SR ini. Pertama, ada dorongan atau drive. Kedua, rangsangan atau stimulus. Ketiga, respons. Dan keempat, penguatan atau reinforcement. Nah, di sini kita akan membahas unsur yang pertama dan yang kedua. Mari kita mulai. Unsur yang pertama yaitu dorongan. Apa sih dorongan itu? Dorongan ini merupakan sebuah keinginan dalam Seorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Gimana tuh contohnya? Nah, misal nih, kamu pengen beli novel, otomatis kamu butuh uang dong. Dan kamu pastinya juga terdorong untuk beli novel itu. Nah, karena kamu masih pelajar nih dan belum punya penghasilan, jadi untuk memenuhi dorongan tersebut dengan cara minta uang sama orang tua kamu. Tapi pastinya setiap orang punya dorongan yang berbeda-beda. Ada yang menggebu-gebu, ada yang biasa aja, dan lain-lain. unsur selanjutnya yaitu rangsangan atau stimulus. Unsur ini datangnya dari luar individu dan pastinya berbeda dengan tadi yang datangnya dari dalam. Contohnya kayak apa sih? Misalnya nih, kamu jadi dosen di sebuah perkuliahan. Saat itu mahasiswa dan mahasiswi itu terlihat tidak tertarik atau katakanlah mereka mengantuk. Nah, kamu sebagai dosen bisa merangsangnya dengan cara-cara nih. Misal dengan bertanya tentang masalah-masalah yang lagi viral sekarang, atau bisa juga kamu menghadirkan humor-humor biar mahasiswa dan mahasiswinya seger lagi pas belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke eksperimen Watson.
Eksperimen yang akan kita bahas adalah Little Albert Experiment. Jadi eksperimen ini terkenal sangatlah kejam. Idenya pertama kali muncul berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Petrovich Pavlov, yaitu salah seorang psikolog yang paling terkemuka dalam sejarah. Ia juga merupakan penemu classical conditioning. Dalam teori Pavlov, Pavlov mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena ada syarat-syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Berdasarkan penelitian Pavlov inilah, Watson mencari jawaban atas pertanyaan, apakah ketakutan merupakan sebuah reaksi yang muncul perlahan ataukah hanya sebuah naluri? Nah, John Watson dan asistennya mengamati anak-anak di tempat penitipan anak di rumah sakit John Hopkins. Dengan beberapa syarat dan kondisi yang diamati, Watson memilih subjek penelitiannya yang dinamakan The Little Albert, seorang bayi berusia 11 bulan dengan nama asli Douglas Merritt. Kemudian akhirnya eksperimen langsung dilaksanakan. Little Albert diperkenalkan dengan beberapa benda dan objek. Pertama ada tikus, Kelinci, mainan berbulu, kertas yang terbakar, dan juga topeng. Tentunya ini pertama kalinya Albert melihat benda-benda tersebut. Namun apa sih tujuan diperlihatkannya benda-benda tadi? Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana refleks dari Little Albert atau unconditioned response terhadap benda-benda tersebut. Hasilnya, Little Albert hanya tersenyum pada semua benda yang dilihatnya itu. Selanjutnya, Albert dibawa ke sebuah ruangan kosong. Di ruangan itu cuma ada sebuah matras dan Albert dibiarkan sendirian. Lalu dibawa masuk sebuah tikus putih ke dalam ruangan itu. Little Albert yang masih polos tidak menunjukkan ketakutan terhadap tikus putih ini, justru malah tertawa dan bermain dengan objek itu. Lalu disinilah bagian yang terkejamnya. Di tahap inilah tikus yang sama dimasukkan kembali ke dalam ruangan, tapi kondisi yang berbeda. Albert dipaparkan dengan suara pukulan palu pada sebuah meja besi. Merasa asing dengan suara yang diberikan, Little Albert menjadi takut dan mulai menangis. Setelah beberapa saat, suasana mulai kembali normal, jadi nggak ada paparan suara palu lagi. Albert melanjutkannya bermain dengan tikus. Tapi setiap dia mulai menyentuh tikus nih, suara palu kembali dibunyikan. Keadaan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya Little Albert merasa takut untuk menyentuh tikus itu. Terkejamnya, bagian tadi diulang terus-menerus selama beberapa hari. Apa hasilnya? Hasilnya Little Albert merasa takut dan tertekan setiap kali melihat benda berbulu, terutama berwarna putih. Watson masih belum puas dengan hasil eksperimennya. Kemudian Watson dan asistennya mencoba masuk ke dalam ruangan dengan menggunakan topeng dan kostum berbulu untuk melihat respon Little Albert. Ternyata Albert tetap merasakan ketakutan, sama seperti saat melihat benda berbulu dan berwarna putih. Sekarang ketakutan Little Albert sudah tertanam di memorinya. Meskipun eksperimen Watson ini dianggap berhasil untuk membuktikan classic conditioning, tapi semua orang beranggapan bahwa ini adalah eksperimen yang jahat, tidak etis, dan paling tidak manusiawi dalam sejarah. Satu hal yang pasti, meskipun classic conditioning ini terbukti, namun percobaan ini membuat trauma pada Little Albert. Ia merasa tidak nyaman ketika ditinggal sendirian. Dan lebih parahnya lagi, para psikolog tidak pernah mencoba terapi untuk pemulihan Little Albert. Mereka justru meninggalkan rumah sakit tempat Little Albert dititipkan. Dari percobaan ini, memicu banyak reaksi negatif dari masyarakat umum dan juga para psikolog. Wah, saya pun merasa ini eksperimen yang sangat tidak manusiawi dan seharusnya para psikolog dan Watson lebih bertanggung jawab dengan trauma Albert karena ini bisa menghambat masa depan Albert sendiri. Lalu bagaimana nasib Little Albert selanjutnya? Nasib tragis menimpa Albert. Bayi yang bernama asli Douglas Merritt ini berubah menjadi seseorang anak dengan gangguan kepribadian dan fobia terhadap objek yang berbulu berwarna putih. Lalu Little Albert meninggal karena hidrosefalus di usianya 6 tahun. Hasil yang signifikan dicapai pada akhir percobaan ini. Watson berpendapat bahwa perilaku manusia atau rasa takut merupakan hasil dari paparan yang diberikan lingkungan secara berulang.
Dengan kata lain, lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Syakira dengan nomor NIM 06035210025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull adalah seorang psikolog Amerika yang berusaha menjelaskan tentang pembelajaran dan motivasi dengan teori ilmiah tentang perilaku. Ia lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York. Clark Hull dibesarkan di Michigan. Ia memiliki masalah kesehatan dan pernah menderita polio. Studinya beberapa kali terputus karena masalah ekonomi dan kesehatannya. Pada usia 29 tahun, ia lulus dari Michigan University dan kemudian ia menjadi seorang guru dan mengajar di sebuah sekolah di Sickle, Michigan. Ketika ia berusia 34 tahun, ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi di University of Wisconsin pada tahun 1918. Kemudian setelah ia lulus, ia menjadi anggota fakultas di University Wisconsin dan menjabat di sana selama 10 tahun. Hull adalah penulis pertama yang mempelajari fenomena sugesti dan hipnosis menggunakan metodologi eksperimental tipe kuantitatif. Pada tahun 1933, ia menerbitkan buku yang berjudul Hipnosis dan Sugestibilitas yang ia teliti selama 10 tahun. Dia menganggap bahwa metode ini sangat mendasar untuk pemahaman psikologi yang mendalam. Apa saja karya-karya Clark Hull? Hull adalah tokoh teori belajar behavioristik. Ia tertarik dengan teori belajar yang membuat dia menghasilkan beberapa buku yang berhubungan dengan teori belajar, antara lain Mathematical Deductive Theory of Role Learning yang ditulis bersama dengan Hovland, Perkins, dan Fitch. Hull juga menulis Principle of Behavior dan Essentials of Behavior. Buku terakhir yang dia tulis adalah A Behavior System. Selain menulis buku, Hull juga menulis sejumlah artikel bagi majalah-majalah profesional. Dan yang selanjutnya ada teori Hull. Di sini saya akan menjelaskan dua teori Hull, yaitu yang pertama ada teori belajar Hull pada tahun 1943. Di sini Hull membahas teori belajar tentang variabel belajar, yaitu semakin besar jumlah penguatan, semakin besar pula jumlah reduksi dorongan, dan karenanya semakin besar peningkatan dalam kekuatan kebiasaan atau yang bisa disebut dengan habit strength. Dan teori yang kedua ada teori belajar Hull pada tahun 1952. Hull merevisi teori reduksi belajar berubah menjadi teori drive reduction atau reduksi stimulus dorongan. Menurut Hull, penguatan diberikan bukan hanya untuk merubah perilaku, tetapi juga untuk mengurangi dorongan yang berupa kebutuhan yang diberikan. Dan berikut ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu Psikologi Behaviorisme dengan tokoh Clark Leonard Hull.